Baik, kita akan latihan meditasi. Meditasi ini sebetulnya ada banyak cara, tapi saya memilih satu, yaitu untuk melepaskan beban-beban masa lalu. Anda yang ada di sini adalah kumpulan memori masa lalu, dan biasanya itu terkumpul lalu menjadi daya hidup atau energi. Dan karena yang diingat itu banyak sekali, maka yang bisa tersimpan hanya yang mengandung emosi berat, entah yang menyakitkan, entah yang sangat menggembirakan tapi jarak, entah yang sungguh-sungguh melukai. Karena itu kemudian Anda menjadi seperti ini, dan itu sulit berubah, sulit sekali berubah, karena itu adalah medan energi, bukan hanya dengan kehendak. Biasanya Anda terdiri dari 3 hal. Anda bisa memilih salah satu mana yang cocok. Kebanyakan Anda adalah kumpulan memori masa lalu yang kemudian mengendap menjadi Anda sekarang. Anda sekarang adalah endapan emosi negatif masa lalu. Kebanyakan di antara Anda adalah digerakkan oleh fear, rasa takut. Tandanya adalah Anda sering khawatir. Kalau Anda khawatir, itu berarti Anda digerakkan oleh rasa takut. Bahkan khawatir yang belum terjadi. Nanti bagaimana anak saya? Jelas nggak ada jawabannya, dan Anda khawatir. Bukan masalah jawaban, tetapi masalah energi yang menggerakkan Anda. Anda akan khawatir terus. Dan bahkan Tuhan itu membuat Anda khawatir. Mengapa? Karena Tuhan suka menghukum. Kalau saya buat salah, Tuhan menghukum saya. Kalau saya tidak ke gereja, Tuhan menghukum saya. Itu berarti Anda menumpuk energi negatif dari masa lalu, yaitu rasa takut. Anda tidak akan berubah sebelum energinya diubah. Bagaimana mengubah energinya? Latihan yang akan saya berikan, itu yang bisa mengubah. Yang kedua, Anda digerakkan oleh amarah. Jadi kalau Anda agresif, sering marah, dan menemukan banyak orang itu mengancam Anda, itu berarti energi Anda adalah energi amarah. Ini juga sulit berubah. Berdoa, meditasi bisa mengubah. Rekoleksi bisa, tapi perlu waktu lama. Karena itu tumpukan memori yang terus Anda simpan sampai sekarang, dan itu yang menggerakkan Anda. Anda mau tidak marah pun nggak bisa, karena Anda digerakkan oleh emosi amarah. Tuhan juga dialami sebagai yang selalu mengancam. Jadi Tuhannya berbeda. Ada yang digerakkan lagi, ini yang ketiga, oleh keinginan. Biasanya ini terjadi karena Anda mengalami kekurangan di masa lalu, sehingga takut kekurangan. Anda menginginkan ini, Anda menginginkan itu, Anda menginginkan itu. Itu Anda digerakkan oleh keinginan, desire. Yang pertama digerakkan oleh fear, yang kedua digerakkan oleh anger, yang ketiga digerakkan oleh desire. Anda tidak pernah akan puas dan tidak pernah bahagia. Orang yang digerakkan oleh fear khawatir terus, bahkan bangun tidur Anda sudah khawatir, enggak ngapa-ngapain sudah khawatir. Anda tidak bahagia. Yang digerakkan oleh anger sama, begitu bangun tidur Anda sudah tidak bahagia. Dunia ini mengancam, menakutkan, saya harus agresif dan melawan, dan saya akan ketemu dengan orang-orang yang marah-marah dan pantas dimarahi. Anda tidak bahagia. Yang ketiga oleh desire, oleh keinginan. Dan ini menumpuk dari masa lalu sampai akhirnya menjadi seperti ini. Inilah tumpukan emosi negatif. Berubahnya bagaimana? Berubahnya adalah dengan
menyadari, menerima, dan mensyukuri. Kok bisa yang negatif disyukuri, menakutkan disyukuri, amarah disyukuri? Kok bisa? Bisa. Pertama disyukuri karena kita sudah melewatinya, kita sudah bisa sampai di saat ini. Yang kedua, cinta lebih besar dari semuanya ini. Karena cinta adalah kekuatan Tuhan sendiri. God is love. Maka ketika Anda bisa mensyukuri, Anda mengubah energi negatif menjadi positif. Dan kemudian energi Anda berpindah ke acceptance, berpindah ke love. Lalu Anda bangun tidur nggak ngapa-ngapain sudah bahagia. Jadi bahagia tidak lagi terletak sesuatu di luar sana, tetapi who you are. You are the happiness you are looking for. Adalah kebahagiaan yang Anda cari sendiri. Maka harus ditemukannya di dalam. Bagaimana caranya mengubah energi? Apakah dengan sekali praktek terus bisa? Enggak. Karena Anda sudah menumpuk energi itu bertahun-tahun sejak kecil. Maka Anda kemudian menjadi fear, Anda menjadi anger, Anda menjadi desire. That is you. Yang mana Anda pilih sendiri. Karena yang tahu Anda, bukan saya. Tapi sebenarnya saya juga bisa tahu, oh ini masih anger, oh ini pasti desire, oh ini saya bisa. Karena sudah terbiasa dan sulit berubah. Sampai Anda menjadi acceptance, sampai Anda menjadi love, Anda bisa bahagia tanpa harus ngapa-ngapain. Kalau Anda bahagianya karena alasan tertentu, Anda masih belum bergerak dan medan energi. Latihannya adalah menyadari dalam meditasi, menerimanya, kemudian mensyukuri, dan kemudian melepaskan. Latihan terus setiap hari. Kalau Anda tidak latihan ini, Anda ikut rekoreksi, Anda baca kitab suci, kembali lagi. Yang sudah biasa marah-marah, Anda akan tetap menjadi anger. Karena kehendak tidak mengubah energi Anda. Kehendak tidak mengubah energi Anda. Keyakinan Anda akan nilai-nilai luhur Kristus tidak mengubah Anda. Karena ini bukan masalah keyakinan, tetapi masalah latihan. Latihan melepas. You are not the anger. You are not the fear. You are not the desire. Anda tidak dilahirkan begini. Tidak. Waktu Anda dilahirkan nggak begini. Waktu Anda dilahirkan itu bayi lucu, mungil, lalu belajar menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ada yang menjadi anger, ada yang menjadi fear, ada yang menjadi desire. Dan itu nggak berubah kecuali Anda mengubah energi. Karena ini medan energi yang menumpuk terus-menerus sejak Anda dilahirkan. Maka kerahiman ilahi bisa mengubah itu semua. Tetapi dengan cara menyadari, menerima, mensyukuri, dan membiarkan energi kerahiman ilahi membersihkan itu. Melepaskan semuanya itu pada masa lalu dan Anda bergerak menjadi love, menjadi acceptance, menjadi joy, menjadi wisdom. Anda mengerti apa yang mau saya sampaikan? Karena kemudian ini saya sampaikan secara konseptual dan kemudian harus menjadi pengalaman. Kalau hanya dimengerti, belum terjadi apa-apa. Harus menjadi experience, harus menjadi pengalaman. Nah, itulah pengalaman yang akan saya ajak Anda sekarang. Yang pertama adalah Anda harus relax. Harus relax, kemudian harus duduk tegak. Tidak harus di lantai, tapi duduk tegak. Dan kemudian terbuka. Terbukanya menjadi cinta. Anda menjadi cinta. Bagaimana menjadi cinta? Yang pertama, cinta adalah I am here for you. Jadi Anda harus di sini. Kalau nggak di sini, percuma. Mungkin Anda duduk di sini, tapi pikirannya sudah di Indomaret. Itu nggak di sini berarti. Harus di sini. Harus di dalam rumah. Badan, pikiran, perasaan harus di sini. Supaya ada orangnya. Jangan hanya badannya aja. Orangnya pergi ke tempat lain.
Nanti kalau Tuhan datang dalam Yohanes 21, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dia. Kalau Anda lihat di sini, siapa yang membuka pintu? Nggak ada orangnya. Maka latihannya pertama adalah sadar bahwa ada di sini saat ini juga. Kemudian yang kedua terbuka. Saya terbuka, relax, dan kemudian mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Biasanya muncul sendiri, sadar-sadar. Kenapa? Karena itu yang adalah jati diri Anda, yang Anda pegang terus, yang tidak dilepaskan. Yaitu tadi, entah fear, entah anger, entah desire. Nanti muncul sendiri. Karena itulah Anda. Jadi nanti akan muncul sendiri. Nah, ketika muncul, diterima, disadari, jangan ditolak. Diakui, karena kalau tidak diterima nggak bisa dilepas. Anda harus menerima dulu. Yang tidak ada di dalam genggaman Anda nggak bisa Anda lepaskan. Terima dulu. Syukuri, karena itu mengubah energi. Lepaskan. Dan kemudian biar kerahiman ilahi menggantikan energi itu. Lalu Anda menjadi love, Anda menjadi joy, Anda menjadi peace. Itu prosesnya. Kalau sudah, silakan saya juga akan duduk dan menuntut Anda pelan-pelan untuk berani relax dan melepaskan semua. Langkah yang pertama, jangan tutup mata dulu, tetapi hadir saat ini di sini. I am here for you. Bisa dengan memaksimalkan penglihatan, entah melihat daun ini atau gambar Yesus atau apa, supaya saya ada di sini, saya tidak di tempat lain. Hadir sepenuhnya di sini. Jangan berpikir, melihat gambar tidak harus mikir, lihat saja, tidak usah mikir. Lihat daun, lihat saja, tidak usah mikir. Itu namanya sadar. Kalau Anda berpikir, Anda tidak sadar. Jadi hadir di sini dengan menggunakan objek manapun juga, supaya sungguh saya ada di sini, tidak kemana-mana. Lalu sadari juga siapa di kiri dan di kanan. Sadar saja, tidak usah memikirkan. Sesudah itu sudah hadir, lalu sadari bahwa saya ada di tempat ini saat ini juga. Tidak mikir apa-apa, tidak kemana-mana. Sesudah itu baru boleh tutup mata. Sudah tutup mata, sadari pernafasan. Nafas yang keluar dan masuk lewat hidung kita. Sadari saja. Jangan dipikirkan. Kalau pikiran menarik kita ke tempat lain, kembali ke nafas. Yang masuk atau yang nafas biasa saja. Hanya menyadari saja. Tujuannya adalah supaya sadar penuh dan kemudian menjadi rileks. Kalau ingin rileks, lebih rileks lagi, ambil nafasnya cukup dalam, tanpa dipaksa, natural, lalu hembuskan lebih panjang, pelan dan lebih panjang. Yang penting rileks, jangan tegak. Sadar sepenuhnya, tidak bisa berpikir. Sesudah rileks, tenang, sadar bahwa saya ada di sini. Di dalam batin, katakan saya ada di sini untuk. Karena Tuhan ada di sini, selalu ada di sini, tidak pernah ke tempat lain. Saya ada di sini untuk. Saya siap menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
makin terbuka, makin sadar, dan kemudian menjaga jarak dalam keheningan, menanti emosi-emosi yang muncul. Biarkan dalam keterbukaan dan kesediaan untuk menerima segala sesuatu, menanti mengharapkan emosi-emosi itu muncul dengan sendirinya. Mungkin peristiwanya tidak bisa ingat, atau peristiwanya masih begitu jelas, tidak masalah. Yang paling penting adalah perasaan yang muncul. Bisa sakit hati, bisa amarah, bisa keinginan-keinginan atau ketakutan akan kekurangan. Takut miskin, takut kekurangan, gelisah, khawatir, atau sakit hati, atau amarah, atau dendam. Biarkan itu muncul secara alami. Kalau masih ingat orangnya, munculkan juga orang yang menyakiti, yang melukai, yang membuat saya takut, yang membuat saya khawatir. Apa saja. Gambarkan perasaan yang muncul bersama peristiwanya. Kalau tidak ingat, perasaannya saja. Kalau bisa semakin jelas, semakin baik. Perasaan yang muncul jangan ditolak, tetapi dilihat, disaksikan saja, disadari. Dan kemudian diakui, benar, itulah saya. Benar, saya terluka. Benar, saya marah. Benar, saya khawatir. Benar, saya takut. Terima. Dan kemudian syukuri, sungguh-sungguh bersyukur, sehingga dari takut menjadi bersyukur atas rasa takut itu, dari marah menjadi syukur atas amarah itu, dari sakit hati menjadi syukur atas sakit hati itu. Itulah perubahan energi sedang terjadi. Syukuri, syukuri, dan syukuri, sehingga suasana hati, perasaan menjadi berubah, menjadi lebih ringan, lebih lega. Saya mengakui, saya menerima, saya mensyukurinya. Kalau sulit, kerahiman ilahi yang akan membantu. Mohon rahmat kerahiman ilahi untuk bisa mensyukuri semuanya. Ketika sudah berubah, perasaan suasana batin berubah menjadi syukur, lepaskan, ikhlaskan, tinggalkan ke masa lalu, tidak usah dibawa-bawa, serahkan kepada kerahiman Tuhan. Melepaskan itu melegakan. Ulangi sampai lega.
Rasakan, alami, terima, syukuri, lepaskan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Serahkan masa lalu Anda ke dalam kerahiman Tuhan. Serahkan sakit hati Anda pada masa lalu yang sudah lewat, dan biar Tuhan yang mengaturnya. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, keinginan, pikiranku, segala-galanya yang ada padaku, dan berilah aku cinta-Mu saja dan rahmat-Mu, dan itu sudah cukup bagiku. Lepaskan semuanya. Semuanya, tidak ada yang perlu dibawa satupun, karena sudah berlalu dan tidak ada gunanya. Lepaskan semuanya, ikhlaskan, serahkan kepada Tuhan. Kalau sulit, mintalah Tuhan mengambilnya. Ambillah ya Tuhan pikiranku, keinginanku, kehendakku, segalanya yang ada padaku, dan tinggallah cinta-Mu saja dan karunia-Mu, dan itu sudah cukup bagiku. Sehingga kita lega, yang ada hanya kasih Allah, yang ada hanyalah karunia Allah, dan itu sudah cukup. Sakit hati lepaskan, amarah lepaskan, bukan hanya di pikiran, tapi sungguh dirasakan, dialami, disyukuri, dilepaskan. Yang ada hanya kasih Allah, yang ada hanya rahmat-Nya saja, dan itu sudah cukup bagi kita.
saudara yang mengalami kelepasan dari beban yang begitu lama karena ikhlas melepaskan dan digantikan oleh kerahiman Tuhan saja. Bersyukurlah atas karunia Tuhan yang begitu besar. Ada yang sudah lama tidak bisa memaafkan, dan kali ini Tuhan mengambil karena kita ikhlas melepaskan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga saudara semua dipulihkan, disembuhkan karena kasih, kuasa, dan berkat Allah yang Maha Baik, Bapa, Putra, dan